terima kasih sekali lagi kepada Pak Jimmy dan Orbitin yang sudah menyiapkan forum untuk diskusi ini. Lalu saya juga ingin memberi salam juga nih kepada Bapak Ruli Nuryanto sebagai perwakilan dari Pak Teten Mas Duki. Salam hormat juga buat Pak Teten, Pak Menteri ya, Pak Ruli. Ya, baik Pak. Ya, kemudian baik. Kemudian of course di sini yang saya baru kenal, His Excellency Bapak Zainul Abidin Rashid. Bapak, salam kenal. I hope we can meet someday ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Ira Diahloka Mandayani, ya ini luar biasa sekali saya baca bukan hanya sebagai Vice Chairwoman dari WBK, tapi juga owner dari mungkin ini kategorinya apa ya Bu ya, ini kayak usaha menengah kelihatannya ya. Terima kasih udah hadir di sini mewakili industri UMKM. Tadi Bapak Teguh udah, kemudian juga Mr. or Dr. Justin Ma, Principal Consultant dari Singapore. So salam kenal juga ya Pak ya. Tentunya saya di sini ingin sharing sedikit bagaimana Grab bisa berkontribusi untuk Indonesia dan specifically sebetulnya untuk UMKM. Tadi banyak sekali kita bicara soal UMKM dan lain-lain. Tapi mungkin hal yang paling penting untuk didengarkan bagaimana dari sisi digital platforms, bagaimana Grab bisa mentransformasi UMKM, terutama selama masa pandemi ini. Memang pandemi ini hal yang luar biasa. Year of 2020 will be recorded in the history book kayaknya for long time gitu ya, 2020. Tapi many things juga mungkin in hindsight juga kita juga learning a lot dari ini karena kita dipaksa semua untuk belajar sesuatu yang baru, kita tidak lagi status quo, kita dipaksa untuk belajar yang namanya new normal yang dari tadi disebutkan. Tapi in many ways kita harus turning this new normal into a better normal instead of just new, tapi a better normal. Kita tahu sekali bahwa banyak sekali challenge yang terjadi saat ini, terutama untuk UMKM di sini. Tapi saya rasa challenge ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi bukan hanya dengan lapang dada, tapi juga dengan strategi. Bagaimana bisa membalikkan ini semua. Nah, Grab di sini walaupun adalah perusahaan teknologi, tapi juga banyak juga sih kita juga beberapa aspek yang terdampak dari hal ini. Kalau untuk meeting online seperti ini sebetulnya we have done it in the past untuk quite extensively, tapi tentunya not to this extreme. Sekarang kita kayaknya 100% kita pada online ya semua ya. Tapi ada juga kita beberapa hal yang kita lakukan sebelumnya offline seperti onboarding dari mitra dan lain-lain. Sekarang karena mungkin dulu challenge lebih kepada digital literacy dan lain-lain. Tapi dari pandemi ini kita lihat justru malah banyak sekali yang dipaksa untuk menjadi jauh lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita tetap harus memberikan juga rasa aman, mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk menjaga bukan hanya para mitra-mitra kita, tapi juga nanti para usersnya atau para pelanggannya yang mungkin dari kebanyakan kita semua di sini. Mungkin itu introduction dari saya. Tentunya perjalanan Grab ini tidak lepas dari kemitraan. Yang pertama adalah mungkin saya sampaikan dulu di sini adalah kemitraan dengan ekosistem perusahaan-perusahaan baik digital maupun perusahaan yang non digital. Kami sudah biasa banget bekerja sama dan lately banyak sekali terutama masa pandemi ini tentunya dengan kemudian juga Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, bahkan sampai Kementerian ESDM pun kita lakukan kerjasama. Dan akhir-akhir ini bahkan kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan usaha pendorongan vaksinasi ya. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan, jadi bukan hanya dengan pemain industri, tapi juga pemerintah. Tentunya kita bermitra dengan rekanan-rekanan atau partner-partner yang terbaik di industri. Ujungnya apa sih sebetulnya? Ujungnya adalah supaya para users atau pelanggan bisa menikmati pengalaman yang terbaik di ekosistem dari teknologi kami, yaitu super app digitalnya Grab. Next-nya adalah seperti yang kita ketahui tadi sudah dibicarakan bahwa UMKM adalah elemen penting untuk
ekonomi nasional Indonesia. Kalau saya sebutin, bahkan UMKM ini adalah pahlawan-pahlawan ekonomi masa kini ya untuk Indonesia. Mungkin kita harus membuka atau melihat lagi paradigma baru bahwa pahlawan bukan lagi yang bertempur di medan perang, tapi pahlawan adalah yang bertempur untuk ekonomi Indonesia. Kita tahu sendiri tadi dari data Pak Ruli luar biasa sekali, tapi saya quote beberapa di sini bahwa before the pandemic, 60% dari Indonesia GDP itu dikontribusikan oleh UMKM. Ini juga fakta bahwa 97% penyerapan untuk tenaga kerja ini juga datangnya dari UMKM. Ini membuktikan sekali lagi bahwa luar biasa pentingnya dan benar-benar pahlawan ekonomi UMKM ini. Hanya saja bicara soal resiliensi, terutama di masa pandemi ini, masih banyak PR untuk membuat UMKM ini lebih tangguh lagi. Bahkan setelah didorong oleh program yang kita sebut Bangga Buatan Indonesia bersama-sama dengan pemerintah, baru 16% dari UMKM ini yang sekarang ini sudah digitized. Selama pandemi ini, Grab juga sudah membantu melakukan onboarding kepada banyak dari UMKM ini, bahkan lebih dari 1,5 juta UMKM sudah masuk ke dalam platform kami. Tapi UMKM ini bukan hanya meningkatkan resiliensi dengan digital ini, bukan hanya dengan onboarding mereka. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal yang ikut kami lakukan dari Grab di sini untuk membantu mereka bukan hanya survive ya di sini ya, tapi adalah untuk membuat mereka justru jauh lebih tangguh dan bisa bangkit. Kita lakukan dengan beberapa teknologi kita dan layanan service kita. Semuanya tentunya berfokus kepada pelanggan dan mitra. Kita lihat di dalam pandemi ini terjadi perubahan juga bagaimana behavior masyarakat. Kalau mungkin sebelum pandemi kebanyakan dari kita, mungkin sebagai contohnya adalah untuk seminar ini. Kalau dulu kita berangkat dari point A ke point B ya untuk menghadiri seminar ini. Coming the pandemic sekarang justru terbalik ya. Apa yang kita butuhkan di point B itu sebagai subjeknya justru dibawa ke point A, di mana tempat kita berada. Jadi kita nggak lagi pergi ke seminar, instead webinarnya kita bawa ke tempat kita. Demikian juga dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari pun demikian. Dulu kita harus pergi ke satu tempat untuk membeli, saat ini kita lebih cenderung untuk dikirim, instead of kita pergi ke tempat sana. Tadi juga ada pembicaraan, jadi bukan hanya bicara soal masalah keinginan lagi, tapi udah lebih pada kebutuhan. Dan tentunya dengan teknologi yang kita miliki, Grab menghadirkan beberapa layanan di sini. Ada layanan GrabMart untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga layanan Grab Assistant. Nah, Grab Assistant ini adalah salah satu produk atau layanan yang kita luncurkan sebagai transisi untuk UMKM yang belum fully masuk ke dalam digital platform. Nah, next. Nah, untuk slide berikutnya, tentunya yang penting adalah bagaimana kita melakukan transisi ini, jembatan. Ini adalah salah satu contoh di mana transisi dari UMKM ini dilakukan kepada digital tanpa yang bersangkutan harus fully onboarded ke digital dulu. Karena mungkin ada masalah digital literacy, kemudian mungkin investasi untuk device yang mungkin memerlukan modal tambahan dan lain-lain. Apa yang kami lakukan di sini adalah membuat mereka di-enabled di layanan Grab Assistant. Ya, Bu Nur Lela ini adalah salah seorang pedagang di Pasar Kuala Berkah Medan. Jadi ada pasar basah ya kalau di Medan ya. Apa yang dilakukan adalah kami melisting pasar tersebut di dalam map kami untuk layanan Grab Assistant. Sehingga apa? Sehingga para pelanggan bisa melakukan pembelian kepada pasar tersebut tanpa harus di listing. Jadi menggunakan mitra pengemudi kami, kemudian melakukan order, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan melalui cashless, kemudian dilakukanlah belanja di pasar tersebut. Melalui metode ini terjadi kenaikan sejak pandemi yang tadinya turun luar biasa dari penghasilan dari para mitra-mitra ini sekarang menjadi
naik lagi sebanyak 40%. Dan terima kasih juga tentunya bukan hanya kepada layanan platform atau teknologi ini, tapi juga kepada para pelanggan yang tentunya bisa adjusting kepada layanan ini dan membantu para UMKM yang mungkin belum fully onboarded kepada digital. Nah, yang berikutnya adalah kita hadirkan lagi salah satu layanan untuk mempercepat onboarding para mitra-mitra UMKM ini. Kita memiliki ada sebuah layanan yang kita sebut dengan Grab Merchants. Dengan Grab Merchants ini, protokol kesehatan bisa dijalankan. Mungkin next slide, Billy. Protokol kesehatan bisa tetap dijalankan, kemudian juga efisiensi juga ada di sana, sehingga para merchants tidak perlu lagi harus datang lagi untuk mendaftarkan dirinya. Jadi mereka bisa melalui aplikasi ini di-download saja, kemudian melakukan registrasi, ada self onboarding di situ, kemudian juga bisa melakukan manajemen dari bisnisnya dengan sangat mudah di sini, karena Grab Merchant ini memiliki fungsi-fungsi yang bisa membantu mitra-mitra merchant di sini ya. Jadi bukan hanya penjualan, tapi juga bisa membuat iklan online. Jadi iklan online yang mulai dari paket free sampai kepada paket-paket yang harian yang mungkin sangat terjangkau, yaitu tidak lebih mahal dari 50.000 per hari. Kemudian bisa mengedit menu, mengelola target pasarnya, bahkan juga dengan solusi mitra, ada fitur di situ, bisa memungkinkan para merchant UMKM bisa memperoleh layanan pihak ketiga dengan harga lebih terjangkau. Ada kemasan makanannya, percetakan, POS online, jasa pembersih, kredit, pinjaman, dan lain-lain. Dan yang luar biasanya adalah layanan-layanan dari fitur tambahan ini disediakan juga oleh startup Indonesia yang kami nurture atau bina dari program kami, pembinaan startup yang kita sebut dengan Grab Ventures Velocity. Jadi ini kita bangun ekosistem selain UMKM-nya, tapi juga bangun ekosistem dari startup-nya untuk kita sediakan platformnya untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa membuat para UMKM ini jauh lebih tangguh lagi. Nah, bagian dari usaha UMKM ini, kita berikan program campaign yang kita sebut dengan program Terus Usaha. Bagaimana program Terus Usaha ini? Mungkin kita saksikan dulu video singkat berikut ini. Susah. Kau penuh hikmah. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua yang belum pernah dicoba. Karena susah, kita nekat berinovasi, membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kok adalah proses pendewasaan di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti. Terus bergerak untuk mengubah susah jadi mudah. Baik, ini adalah next-nya Billy, ini adalah program Terus Usaha. Jadi uniknya Terus Usaha ini kalau dilihat di tengah-tengah kata-katanya itu susah. Tapi dengan usaha dan dengan re-strategizing menggunakan platform digital, dan Terus Usaha tentunya kita bisa bangkit lagi ya. Ada beberapa program dari Terus Usaha ini kita luncurkan di 12 kota secara official, tapi di seluruh kota di Indonesia. Diluncurkan pertama oleh Bapak Menko Erlangga, tapi kemudian di 12 kota melalui pimpinan-pimpinan daerah, mulai dari gubernur, kemudian Sri Sultan, dan lain-lain. Di sini ada portal informasi di Grab for Good, ada pelatihan dan seminar, ada program juga bazar online, dan tentunya pengenalan aplikasi Grab Merchant dan Grab Kiosk. Tadi Pak Teguh sempat sebutkan bagaimana para mitra
mitra mungkin yang UMKM yang tergabung dalam kategori misalnya warung dan lain-lain, bagaimana mereka bisa bangkit. Kita punya programnya itu Grab Kios. Mereka bukan hanya dikenalkan oleh produk-produk digital, tapi juga produk-produk inovatif ya yang bisa mereka tawarkan di lingkungan sekitarnya, seperti misalnya tabungan emas, lalu juga pengiriman uang ke kota lain melalui mitra-mitra Grab Kios, dan masih banyak lagi. Lalu berikutnya adalah sebagai bagian dari komitmen Grab untuk mendukung UMKM ini, baru aja di tahun lalu di 10 November 2020 kami meluncurkan Grab Tech Center. Grab Tech Center ini kita luncurkan di Jakarta sebagai bagian dari komitmen Grab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin silakan di next, Billy. Jadi kehadiran Grab Tech Center ini memang benar-benar kita tujukan untuk pengembangan teknologi khusus untuk UMKM, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara ya, Pak Zainul Rashid. Ini juga bagian dari usaha kami untuk pengembangan UMKM. Kita buat di sini bukan hanya ada R&D Center, tapi juga ada forum atau tempat untuk sama-sama bertukar pikiran. Nanti Pak Teguh, ketika kita sudah bisa pakai lagi fasilitas ini, post dari restriksi dari pandemi ini, kita bisa pakai tempat ini karena kita sudah punya tempat yang kita namakan B.J. Habibie Hall, dan ini juga diresmikan bersama 8 menteri waktu itu 10 November 2020, dan Pak Ilham Habibie juga hadir karena ini menggunakan nama dari Pak B.J. Habibie ya di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa banyak manfaat. Demikian, tapi sebelum saya tutup, saya ingin memutar sekali lagi sebuah video. Video ini bercerita tentang Bapak Cahyo Widodo. Bapak Cahyo Widodo ini mewakili yang tadi Pak Teguh sempat bilang, yaitu kios. Silakan. Dia adalah mitra agen di Salatiga, mitra agen Grab Kios di Salatiga. Uniknya adalah beliau memiliki keterbatasan fisik. Jadi salah satu hal yang penting dari UMKM adalah inklusif. Bukan hanya wanita, tapi kita juga ngelihat sekarang ke arah lansia, kemudian yang tentunya people with disability, bahkan yang terakhir kita juga lihat ex-narapidana, yang mana mereka harus tetap mandiri. Dan uniknya dari digital adalah orang tidak melihat perbedaan itu. Masing-masing punya kesempatan untuk bersaing, untuk bisa mendapatkan hati dari masyarakat, untuk memenangkan pelanggannya. Untuk itulah kami hadirkan ini, dan marilah kita lihat video dari Bapak Cahyo Widodo ini. Terima kasih. Walaupun saya cacat, nggak mau saya meminta-minta, saya sih harus mengasihkan gitu. Saya pertama kan masih kelas 4, ditinggal orang tua saya, bapak baru 1 tahun, saya terus ditinggal ibu, terus itu saya dimana saya bisa menjadi tulang punggung keluarga kan gitu. Saya bekerja sampai sekitar 5 tahun di Semarang itu, menjahit permak tas dan pakaian. Sudah itu saya kan pengennya di rumah. Pada waktu itu ditawarin jualan pulsa, terus saya mendirikan gubuk kecil-kecilan. Saya bersyukur karena Grab Kios bisa membantu saya menambah penghasilan kan gitu. Saya dulu pas pada waktu kecil itu saya mau jajan aja, saya mencari batu itu kan saya kecil-kecilin itu nanti dijual, kalau udah laku uang saya buat jajan ya untuk lain-lainnya kan gitu. Kedepannya itu biar anak dan istri saya apa yang diinginkan supaya kecapean gitu. Walaupun saya sakit cacat, tapi cita-cita saya menjadi orang, nggak mau saya meminta-minta, kalau bisa saya sih harus mengasihkan gitu. Mas Dodo itu menurut saya ya pekerja keras, terus walaupun dulu buka warung, terus bangkrut, buka lagi, bangkrut lagi sampai beberapa kali, terus akhirnya dia permak tas sambil jualan pulsa, segala macam, terus jualan sembako, akhirnya dia ada kemajuan, terus bisa membantu saya dan bisa menjadi tulang punggung keluarga yang sangat baik.
Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Demikian waktunya. Terima kasih Pak Jimmy. Mari.